Mbak Sini Claudia, Mita, dan Aci Haraha. Luar biasa lagunya, memang sangat legend sekali. Dan ini tak lihat ada yang nangis dua, itu istrinya Handoko sama Mas ini sampai meneteskan air mata. Ya mungkin ingat Cemplon juga kamu ikut nangis kok. Kamu nangis ya, makanya kamu waktu orang tua ada kamu nggak pernah nengok, malah diambilin rokoknya. Alang lu nyesel. Makanya untuk anak-anak adik-adik ini yang masih punya orang tua, ya hormati kedua orang tuamu. Kamu muliakan orang tuamu, kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus nyesel sudah nggak ada langsung
Untuk Mbak Mita dan Mbak Aci Harahap dan Mbak Claudia, kalau di rumah siapa sih yang paling dekat dengan papa nih? Monggo dari Mbak Mbak Mita dulu. Monggo. Saya. Gimana gitu? Udah jelas aku. Kita selalu rebutan Mas Tuku. Aku juga deket. Deket sama siapa? Deket sama Vega. Ya kan tiap hari ketemu. Monggo. Oh, jadi deket semuanya ya. Semua lah Mas, pasti. Luar biasa ini. Ini papa yang sangat toladan sekali ya. Namanya bapak terus mapai, harus apapun kebutuhan anak itu kita harus selalu terdepan. Jadi jihad melawan kemiskinan demi anak-anak untuk beliin buku, pensil, bayar sekolah. Nah, untuk Mita dan Mbak Aci lagi nih, seperti apa nih papa kalau lagi di rumah dan apa sosok yang tegas atau galak atau bagaimana, monggo dari Mbak Aci dulu nih. Papa itu termasuk yang pendiam. Jadi jarang marah. Kalau nggak pernah marah. Sama baik saya banget. juga gitu. Jadi kalau sampai papa udah negur kita itu berarti udah melewati batas lah. Kalau enggak pasti papa pendiam aja, diem aja. Sama Mbak. Sama Mas siapa Mas Tuku? Ya, saya juga kalau di rumah saya gitu. Oh, saya gitu. tuh nggak banyak ngomong, banyak makan malah. Iya, jadi kita dari kecil-kecil apa yang kita ingat dari papa tuh, papa nggak pernah marah Mas Tukul. Jadi kadang-kadang suka diledekin, papa yang orang Batak, mama yang orang Jawa, tapi di rumah kebalik, yang suaranya kencang mama, papa nggak ada suaranya, nggak pernah marah. Jadi kalau aku kecil tuh ingat banget ditegur, Cindy, rototinnya aku udah gemeterannya dan nangis sakit hatinya gitu, saking nggak pernah marahnya. Luar biasa sekali. Iya, papa. Saya belum pernah dimarahin sama papa dari kecil. Ditegor pelan-pelan. Nah, tapi yang namanya marah saya belum pernah lihat papa marah loh. Wah, luar biasa sekali. Mungkin Vega kasih pertanyaan, baca itu. Nah, udah Mas, udah. Sudah. Cukup. Mungkin Vega sama papa kemana di rumah? Iya deket lah Mas Tukul. Kalau aku malah mau komentarin lagu Ayah itu ya, kenapa setiap kali mungkin semua pemirsa kalau dengar lagu Ayah tuh kayak ada kekuatan tersendiri, pasti semuanya nangis ya Mbak Cindy, pasti semuanya sedih. Betul. Dan langsung keinget juga sosok penciptanya gitu yang sangat luar biasa dan Lembu terbukti bahwa nggak pernah marah gitu Mas. Ya, ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Mbak Mita dan Mbak Aci Harahap, dan Mbak Ratna dan Mbak Astri, Outframe, Mas Tukul, Vega dan Mbak Cindy balik ke sofa. Terima kasih. Makasih ya Mbak. Iya, Pak. Makanya kalau masih punya orang tua itu jangan dibikin Kaget loh Mas. Kaget. ditowel-towel. Balik galak. Untuk Mbak Cindy, katanya Mbak sempat memiliki firasat sebelum kepergian almarhum, yaitu melihat kejanggalan pada diri papa ketika sedang makan pagi bersama. Benarkah seperti itu ceritanya, monggo? Oh iya, jadi papa itu kan sebenarnya mulai parah itu 3 tahun yang lalu Mas Tukul. Papa itu kena cancer di tulang belakangnya. Nah 3 tahun yang lalu itu di Mount E itu udah sempet dokter di sana namanya dokter Ben, ya itu udah bilang bahwa umurnya maksimal tinggal 4 bulan. Itu 3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah papa dikasih umur yang panjang sampai bisa 3 tahun kemudian lah gitu, yang tadi udah divonis 4 bulan. Jadi tapi dulu pernah lebih parah dari yang kemarin. Tapi dulu saya selalu kalau lihat papa nggak pernah sedih atau apa, karena saya tidak punya firasat atau tidak punya rasa mau kehilangan, nggak ada. Cuman kemarin itu kok saya berat banget gitu. Hari itu papa mau berangkat ke Singapura itu papa udah nggak mau sebenarnya. Jadi tiket itu hari itu angus semua. Adik-adik nih semua udah rapi, udah tinggal berangkat ke airport. Si papanya nggak mau, sakit, katanya sakit banget nggak bisa bangun. Ditelepon saya sama adik saya, Mbak sini Mbak,
tolong bujukin. Kita tuh semua bertiga tuh kalau sama papa tuh segen gitu mas. Jadi waktu hari itu saya mau masuk kamarnya aja ngintip-ngintip dulu. Papa gitu kan. Niatin nih, hehehe, terus aku samperin, aku tiduran dulu sebelahnya. Pak, berangkat ya Pak ke Singapura ya. Nggak mau, jangan gitu dong Pak, besok aja deh Pak, kalau hari ini nggak mau nggak apa-apa, besok aja. Tuh aku bujukin setengah mati. Besoknya Mita, adikku, beliin kursi roda baru buat papa. Kita bujukin itu masuk kelas harian. Aku bercanda-bercanda, aku duduk di kursi rodanya, Mita dorong-dorong. Kita goda-godain papa gitu, Pak lihat nih Pak, keren nih kursi rodanya baru tuh, nanti papa enak nih, bisa dorong-dorong sendiri nih Pak, rodanya bisa diinin sendiri. Wah aku goda-godain muter-muter di dalam rumah. Si papanya biasa ketawa-ketawa, ini nggak diem aja ngeliatin aku gitu. Terus kita makan itu udah, aku ngeliatnya muka papa udah pucat, aku ajakin bercanda juga udah nggak biasanya ketawa-ketawa gitu, ini senyumnya seadanya. Akhirnya hari itu berangkat sama adik-adik ke sana, kebetulan saya nggak bisa ikut. Saya baru nyusul seminggu kemudian. Pas saya datang malam itu, saya masih sempet nyuapin papa karena papa tuh udah nggak bisa makan, Mas Tukul. Jadi karena paru-parunya udah kena, harus pakai selang dari hidung ke sini. Setiap niat saya itu, mungkin papa tahu saya tuh hobinya makan Mas Tukul. Saya yang paling montok nih di keluarga karena saya hobi makan. Jadi niat saya tuh, Cindy, makan gitu, makan. Aku bingung kan, makan apa? Pak kan nggak boleh makan. Rupanya tuh dijatahin setengah jam sekali itu cuma dikasih es batu, Mas Tukul, es batu yang udah apa tuh kayak es serut kecil-kecil itu hanya boleh seujung sendok. Cuman saking lapernya kali Mas Tukul ya, saya sendokin itu sampai kayak gitu dihitungin. Ntar kalau udah setengah jam dia panggil lagi, Sen, udah setengah jam. Oh iya Pak, aku suapin lagi. Cuman boleh itu, aus kan. Malam itu aku makan sama adik-adik, sama ada sahabatku juga Tamara. Pas kita balik, papa udah tidur. Akhirnya yang jaga malam Aci di rumah sakit, saya pulang ke apartemen. Saya baru ketemu papa itu mungkin 2 jam itu malam itu. Besokannya pagi-pagi Aci telepon, Mbak, cepet Mbak kesini gitu. Kenapa? Papa drop. Saya lari-lari sama Mita berdua ke situ. Saya lihat udah masuk di ICU. Yang di situ sebenarnya yang saya paling sedih gitu masuk, karena saya anak tertua. Saya harus mengambil keputusan semua di tangan saya. Jadi pada detik itu, waktu papa dalam keadaan seperti itu, dokter bilang, bagaimana nih kita harus pasang ventilator, setuju atau tidak? Saya harus tanda tangan itu Mas Tukul. Jadi itu saya sampai sekarang tuh yang masih saya terbayang-bayang. Kalau saya bisa ngulang, rasanya saya nggak mau kasih papa itu. Sakit gitu loh Mas Tukul, dimasukin selang dari sini. Cuman saya waktu itu nggak bingung, karena saya nggak punya pilihan. Saya udah tahu, papa tuh selalu ngomong, Mbak Yuni, kalau ada papa tidak mau pasang-pasang selang atau apapun, jangan pasang-pasang apa-apa di papa gitu. Nah cuman pada saat itu kan, aku harus bikin keputusan gitu loh Mbak. Aku paling tua, adik-adik ngeliatin aku. Aku nggak mau tapi aku harus. Akhirnya dipasang itu. Dipasang itu papa tuh sempet melotot ngeliatin aku tuh marah gitu. Maksudnya mungkin mau ngomong apa nggak mau gitu kan. Ya cuman kita waktu itu di situ cuma bisa berdoa dan mengharapkan mudah-mudahan ada mukjizat, mudah-mudahan papa bisa kembali ini kan sehat gitu. Cuman akhirnya semenjak dipasang itu udah drop banget. Jadi kita nungguin, aku, Mita, Aci sama Mama itu benar-benar nungguin sampai detik terakhir. Itu dari siang, malamnya akhirnya aku bilang, Mah, kita harus ikhlasin karena aku nggak tega banget lihat papa seperti itu. Kalau memang jalannya udah papa harus pergi, tapi lepasin semuanya. Aku rasa seperti itu. Jadi malam itu malam yang sangat berat banget buat saya dan adik-adik saya dan mama saya gitu, yang akhirnya kita mengikhlaskan papa. Saya bisikin di kupingnya, saya bilang, Pa, kalau papa memang udah capek, papa udah sebel sama ini, udah papa pergi aja. Langsung turun itu Mas, ini sampai nggak ada.
Di situ saya udah histeris banget. Begitu nggak ada itu, adik saya teriak-teriak, copotin Mbak, copotin semuanya. Papa nggak suka banget itu. Buru-buru akhirnya semua saya minta copotin sekarang juga. Selang, aduh Mas Tukul, luka di mana-mana. Jadi maksudnya saya melihat udah papa saya kesian gitu, udah capek mungkin ya. Akhirnya dilepasin semua alat-alatnya. Dan begitu udah dilepas semua, saya masuk lagi, saya lihat papa saya tersenyum, Mas Tukul. Senyum gitu mukanya. Jadi saya sama adik-adik saya juga ngelihatnya, ya kita berharap, oh papa udah senang, udah bahagia, udah nggak sakit lagi. Ya mudah-mudahan bener-bener mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Mas Tukul. Boleh. Cindy nyesel nggak waktu itu? Kenapa nggak didiemin Bapak, maksudnya apa yang Bapak mau aja gitu maksudnya? Ya itu makanya sampai sekarang juga terbayang-bayang sama aku, Mbak. Andekannya itu tadi, andekan ini, andekan itu gimana ya? Selalu itu, tapi mama yang selalu ngomong, nggak usah disesalin, itu memang udah jalan ya. Karena memang kalau kita denger omong, mungkin orang gampang aja, misalnya ikhlasin itu, pada saat itu aku berada di situ, bagaimana gitu? Aku pegang tangannya, Papa masih mau berjuang nggak? Papa masih dengar suara Cindy nggak? Dipegang tangan aku Mbak Yuni, padahal itu udah nggak sadar. Bagaimana mungkin pada saat itu megang, aku mau bilang lepasin aja, kan nggak mungkin Mbak. Aku juga pasti kan, aduh ini masih ada, tolongin dong gitu. Papa nggak mau pakai itu, iya, maksudnya nggak diturutin aja? Nggak, karena pada saat itu harus ya? Harus, jadi udah kadang udah panik gitu. Dokternya tiba-tiba masuk, oke ini nggak bisa lagi, ini harus pasang. Jadi aku bertiga sama adik-adik tuh cuman bengong. Iya, nggak punya pilihan, bengong, nangis, sudah nggak tahu lagi deh. Tapi ya udahlah Mbak, mungkin udah jalannya papa. Mudah-mudahan yang terbaik. Almarhum baik-baik aja. Amin. Yang hebat juga Tante Lili. Oh ya. Dia apa ya? Di baliknya seorang Rinto Harahap yang kita kenal semuanya, ada wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, itu mamanya Cindy. Saya sampai selalu ingetin Cindy juga untuk dia, kamu mesti jaga banget ini mamamu. Karena anak-anak ini tergantung sekali sama mamanya. Nggak papanya, nggak anak-anaknya, tiga ini semuanya ini sampai urusan mungkin belanja dapurnya Cindy juga kayaknya Tante Lili yang ngerjain gitu. Jadi saya mungkin ingetin ini papa udah nggak ada, jaga baik-baik mama gitu. Karena dia perempuan yang luar biasa. Ya. Saya boleh bicara sedikit? Boleh. Mama itu sangat berharga, Sin. Iya, Tante. Karena hari ini adalah 40 hari meninggal ibu saya juga. Jadi dalam 1 bulan ini saya kehilangan 2 orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Mama tanggal 9 Januari, Bang Rinto tanggal 9 Februari. Jadi saya juga ingin pesan kepada orang-orang, semua penonton di sini dan di yang pemirsa TV, selama masih ada mama, dijaga, disayangi dan dihormati. Karena kalau udah nggak ada, ya tangis juga nggak ada gunanya gitu ya. Pasti kita akan menangis tapi menyesal itu nggak ada gunanya. Jagalah ibu kalian baik-baik. Tuh, tadi aku ngomong apa? Bukannya ibu juga, papamu juga. Pura-pura sedih. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah 2 orang penyanyi muda berbakat. Mereka juga akan membawakan karya dari Mas Rinto Harahap. Langsung aja kita sambut Alika Islamadina dan Bersena Bestandi. Bukan hanya sekedar penghibur hatiku ini, sayang. Bukan hanya sekedar pelepas rindumu, oh sayang. Sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu.
padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, namun aku rindu. Bukan hanya sekedar menghibur hatiku ini sayang. Oh, Bukan hanya bukan sekedar hanya pelepas rindumu ini sayang. Sakit hatiku, kau buat begitu. ku datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, teganya di kau, teganya di kau padaku. Dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku